Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Prabowo untuk bertahan dan memperkuat jiwanya melihat semua kebobrokan yang terungkap belakangan ini. Ini disampaikan Bang Hotman dalam podcast yang tak kalah kondangnya, yakni di channel YouTube Deddy Kobuzer baru-baru ini. Sejauh mana kebobrokan yang dilihat atau dialami langsung oleh Bang Hotman bisa ditonton di podcast Deddy Kobuzer tersebut. Paling-paling saya akan bilang Pak Prabowo, halo mantan klienku, bertahanlah, perkuatlah jiwamu melihat kebobrokan ini. Hanya itu. Mudah-mudahan beliau berhasil. Hanya itu yang saya bilang. Kurang lebih Bang Hotman bercerita, korban penipuan dan itu sudah diputuskan pengadilan sampai tingkat kasasi dan pelakunya pun sudah menjalani hukumannya. Tiba-tiba saja korban penipuan itu berbalik arah menjadi tersangka kasus korupsi pada kasus yang sama. Itulah yang membuat Bang Hotman mengatakan kebobrokan itu terjadi. Ia sampai kehilangan semangat menghadapi praktik hukum yang seperti itu. Makanya ia meminta Presiden Prabowo bertahan dan memperkuat jiwanya menghadapi semua kebobrokan itu khususnya di bidang hukum. Belum lagi kebobrokan yang terungkap di institusi kepolisian belakangan ini. Terbaru soal dugaan tersangka yang diperas polisi dan atau tersangka yang menyuap polisi dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, anak di bawah umur pula, dan ada soal narkobanya pula. Sungguh berlapis-lapis kasusnya itu. Dan itu yang hendak di SP3-kan. Luar biasa bobroknya dan sangat mengerikan. Atau kebobrokan soal pagar laut yang semakin hari semakin terkuak bahwa kebobrokan itu benar-benar komprehensif dari A sampai Z, seolah-olah tak ada yang benar, tapi faktanya berjalan mulus sejak bertahun-tahun yang lalu. Entah bagaimana caranya Presiden Prabowo hendak mengurai semua kebobrokan itu. Bang Hotman Paris saja sepertinya sudah tak yakin Presiden Prabowo akan berhasil. Bertahan saja sampai ke ujung itu sudah dianggap sebagai suatu keberhasilan. Tapi dalam pidato Presiden Prabowo pada peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 kemarin, beliau terlihat sangat yakin dan punya strategi untuk mengatasi atau memperbaiki semua kebobrokan seperti yang dikatakan Hotman Paris itu. Presiden Prabowo yakin betul bahwa negara yang berhasil itu tak akan jatuh dari langit. Ia harus diperoleh atau diusahakan secara bersama-sama dan kerja keras yang sungguh-sungguh. Kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama. Istilahnya, tak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan tak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Presiden Prabowo sendiri punya tahapan-tahapan untuk mengatasi semua kebobrokan yang sudah dan sedang terjadi itu. Tahapan 100 hari pertama, ia sudah berkali-kali memberi peringatan kepada para pembantu-pembantunya agar membersihkan dirinya sebelum ia yang akan membersihkannya langsung. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini,
dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Agaknya Presiden Prabowo ingin memperbaiki dari dalam dulu, baru kemudian ia akan memperbaiki bagian luarnya. Memperbaiki bagian luar akan lebih mudah kalau bagian dalam sudah bersih sama sekali. Istilahnya, sapu yang kotor tak mungkin membersihkan ruangan yang kotor.